Dia beri tidak bangkit-bangkit, dan dia berikan itu kepada saudara dan saya. Jadi kalau ada yang kurang hikmat, ingin jadi pandai, minta kepada Tuhan. Jangan minta kepada manusia. Karena manusia itu terbatas, saudaraku. Yesaya 2:22 dia katakan apa sana? Yesaya 2:22. Tolong tampilkan. Ini penting buat saudara dan saya. Karena jangan berharap pada manusia. Manusia kebanyakan PHP, pemberi harapan palsu. Terbatas kesanggupan manusia. Tetapi kita berharap kepada siapa? Tuhan. Efesus 6:10. Ini ayat bagus sekali. Sebagai sumber kekuatan saudara dan saya. Efesus 6:10 dia katakan apa di sana? Apa itu? Hendaklah kamu kuat, saudara dan saya kuat. Kenapa kuat? Karena kita bergantung kekuatan kita kepada siapa? Tuhan kita. Ada amin sampai di sini. Amin. Jadi untuk apa? Silakan kesukaran itu datang. Silakan. Tetapi kita akan katakan, saya menggunakan kuasa Tuhan. Saya sanggup untuk mengalahkannya. Apakah sakit penyakit? Tidak bisa menghalau itu. Apakah karena keuangan? Tidak ada masalah. Apapun pergumulan kita, kuasa Tuhan sanggup mengatasinya. Amin. Haleluya. Suatu ketika murid-murid datang kepada Yesus dan bertanya, Rabi, Guru, Mesias, itu ada anak yang lahirnya buta. Ini Yohanes pasal 9 ayat yang pertama dan yang kedua. Ini siapa pesalah ini? Ini anak pesalah, DP orang tua pesalah, atau siapa pesalah? Tapi jawaban Tuhan Yohanes 9 ayat 3, ini yang luar biasa. Bisa jadi kita sering menyalahkan, ini ada masalah siapa pesalah ini. Apakah kita pesalah, dia pesalah, dorang pesalah. Tapi ayat ini bilang, apapun masalah itu, bukan anak itu pesalah dia buta kasihan. Tapi Tuhan bilang, karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kalau saudara mengalami pergumulan, pergolakan, ada masalah, ingat, Tuhan mau ingatkan saudara dan saya bahwa supaya pekerjaan Tuhan dipermuliakan kepada siapa? Saudara dan saya. Ada amin sampai di sini. Ada ini celaka ini panjang terus ini amin. Tidak mau berhenti ini khotbah. Dapat berapa menit untuk firman Pak Gembala? Oh, terima kasih banyak. Sudah dapat blessing, katanya sampai selesai. Tapi sebenarnya kalau di satu jemaat waktu yang berbicara itu dia lihat posisi jam. Kalau jam di belakang sampai pagi itu, silakan berkhotbah berbicara. Kalau di samping ya kadang-kadang boleh panjang boleh pendek. Tapi kalau di muka begini, itu kode saudara. Coba jangan lihat jam sedikit, panjang bicara. Tapi ini hari sukacita saudara, hari sukacita. Jangan lihat-lihat jam. Saya bertanya, siapa di sini yang hobi drama Korea? Tolong angkat tangan. Jujur jangan dusta. Ini hari berkat, hari penuh sukacita. Orang muda pasti suka drama Korea. Oke? Siapa yang suka sinetron di sini? Tolong angkat tangan. Jujur, jangan pura-pura ibu-ibu. Karena per laki-laki. Siapa yang suka sepak bola? Ayo. Oke, puji Tuhan. Siapa yang hobi nonton tinju? Oke. Kita bertanya dulu ini. Drama Korea berapa jam? Jujur jawab. Adik berapa? 3 jam. Sinetron berapa jam? 1 jam. Sepak bola berapa? 1 jam setengah. Kalau dia draw, tambah lagi 2 kali 15. Kalau lagi masih tidak draw tetap, tambah lagi drum ball.
Geng, tinju berapa lama? Nonton dulu yang partai tambahan, baru partai puncak. Saudara, berjam-jam. Tuhan minta pagi ini di hari sukacita tidak lebih dari 1 jam. Tolong konsentrasi untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. 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 Puji Tuhan. Jadi jangan lihat jam, sudah. Kalau ada yang lihat jam dari sini, kita doakan jam rusak. Kalau ada yang mulai lihat jam dari sini, kita berdoa, Tuhan toki saja kipannya. Apalagi kalau saudara tidur, silakan. Nonton sepak bola mata melotot pakai acara bataria tuh. Giliran dengar firman Tuhan. Jadi kalau saudara yang mulai tutup mata karena mengantuk, bertobat saudaraku. Haleluya. Terima kasih. Saya senang kalau sudah dipenuhi suasana sukacita seperti ini. Itulah suasana sorga. Amin. Amin. Kita lanjut kalau begitu. Tapi saya mau kasih tahu, saya juga akan pasang jam di depan saya supaya saya tahu kapan saya berhenti. Karena kalau lama-lama juga saya berbicara, bisa jadi saudara akan bilang, ya bagus sebenarnya khotbahnya, tapi perut saya tidak kompromi dengan khotbahnya. Tapi saya usahakan secepatnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, supaya saudara dan saya saat ini dipenuhi dengan sukacita surga. Mari kita lanjutkan firman Tuhan. Kalau begitu, ada banyak pergumulan. Apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya kita tetap teguh gunakan kuasa Tuhan yang dahsyat tadi? Saya mau bawa saudara dan saya kepada satu pemahaman bahwa kita wajib menggunakan kuasa-kuasa Allah itu. Dan caranya yang paling sederhana, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita gunakan firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan ini harus kita gunakan? Oke? Memang mesti kasih dekat rupanya ya, supaya tertidur terbangun. Kenapa saudara dan saya wajib kita kembali kepada firman Tuhan? Roma 15 ayat 4. Roma 15 ayat 4. Apa bunyinya di sana? Ternyata semua yang ada di dalam firman ini menjadi pelajaran buat saudara dan saya. Jadi kita tahu, oh ternyata Tuhan menciptakan langit dan bumi di Kejadian pasal 1 itu selama 7 hari. Oh kita tahu bahwa Abraham itu adalah bapa orang percaya. Ada 12 suku bangsa yang keluar dari Mesir, dari tanah perhambaan kepada tanah Kanaan yang penuh susu dan madu, menikmati berkat surga. Oh puji Tuhan. Kita tahu oh, ternyata yang bernama Ayub itu luar biasa penderitaannya, tapi dia sangat diberkati oleh Tuhan. Dari situ kita tahu. Tapi saya mau dalami, apakah saudara tahu persis tentang Alkitab? Berapa lama penulisan Alkitab ini? 1500 tahun. Bukan waktu yang singkat. Tapi saudara baca di Alkitab, tidak ada satupun ayat dalam firman ini yang saling baku tabrak, saling menentang satu dengan yang lain. Padahal masa penulisannya 1500 tahun, ditulis oleh berapa banyak orang? 40 orang lebih, berbagai profesi. Mulai dari Amos yang hanya memungut buah ara, dia menulis Alkitab. Nelayan, kebanyakan nelayan. Sudah tahu nelayan itu kelakuan mereka? Nelayan. Kita pernah bikin itu meeting. Dan di sana banyak saudara kita dari Sangir, nelayan-nelayan. Dorang kalau mau tangkap ikan bagaimana? Lebih banyak memakai, lebih banyak dapat ikan. Menurut dorang kasar, mudah tersinggung, mudah emosi. Tapi saudara tahu yang tulis Alkitab ini banyak dari nelayan. Luar biasa. Ada raja, ada macam-macam profesi menulis Alkitab ini. Berapa kata dalam Alkitab? Ada yang tahu? 773.682 kata seluruh di Alkitab. Ayo. Tadi bilang bersukacita menggunakan kuasa Tuhan, tapi tidak terlalu dalami firman ini. Tadi kata berapa
pasal dalam Alkitab. 1189. Berapa ayat dalam Alkitab? 30.891. Ayo, mau lebih dalam lagi tentang Alkitab? Buku terpanjang dalam Alkitab apa? Mazmur. Oh, Mazmur. Oke, buku terpendek. Mulai kurang ini baca jawab ini. 2 Yohanes. Berapa ayat? 13 ayat. Pasal terpanjang dalam Alkitab. Mazmur 119. Berapa ayat? 176 ayat. Ayo. Yang terpendek pasal dalam Alkitab. Mazmur. Mazmur pasal 117. Berapa ayat? 2 ayat. Yang paling tengah apa di dalam Alkitab? Mazmur. Mazmur 118. Ayat yang ke 8. Apa bunyinya? Lebih baik bergantung kepada siapa? Tuhan daripada kepada perkenan, kepada manusia. Amin. Saya coba membawa pikiran Bapak dan Ibu untuk kita betul-betul mendalami apa? Firman ini. Kalau saudara mencintai firman ini, saudara akan jadi seperti Raja Daud. Raja Daud hebat waktu dia jadi raja, sampai dia mati dia hebat. Tetapi waktu masa kehidupannya tidak ada beda-beda tipis dari orang dia. Apa itu? Dia berselingkuh. Bukan cuma selingkuh lagi. Suami dari perempuan itu dia atur supaya apa? Mati. Ini kurang ajar Daud itu. Jangan pikir dia sedahsyat yang waktu jadi raja. Dia juga punya kelemahan. Bayangkan dia datang ke Nob. Dia datang dan dia menyamar seakan-akan dia ini utusan dari siapa? Utusan dari Raja Saul. Dan pada saat itu Ahimelek tanya, kenapa sendiri? Oh, dinas rahasia. Lagi tugas khusus. Tapi sudah tahu akibat dari dia berbohong, tapi Tuhan sayang dia luar biasa. Karena roti sajian yang hanya oleh imam-imam, biasanya selain imam yang makan itu apa? Mati. Raja Daud tidak mati dia. Kenapa? Jangan tanya ke kita, karena Tuhan sayang pada dia. Tetapi akibat dia berbohong, 85 termasuk Ahimelek dan keluarga dan imam-imam yang lain dibunuh karena kurang ajar sahabat. Nah, tapi pertanyaan, kenapa Raja Daud itu sangat disayang Tuhan? Saudara akan dapati Mazmur 1 ayat 2. Mazmur 1 ayat 2. Ini jawabannya. Kenapa dia walaupun dia kurang ajar, tapi Tuhan sangat sayang dia. Apa itu jawabannya? Karena Raja Daud dia merenungkan firman itu apa saudaraku? Siang dan malam. Ada amin sampai di sini? Amin. Pak Gembala masih kuat. Jadi saudaraku, kesukaan Raja Daud adalah merenungkan firman itu apa? Siang dan malam. Oke, mari orang bedah orang kehidupan sehari-hari. Bangun pagi apa lebih dulu orang ambil? Sendal, mobil ke belakang. Apalagi handphone. For apa? Update status. Katakan bahwa itu kemarin dan hari ini. Mulai besok, mulai hari ini harus berubah. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Yesus Kristus, saya mau seperti Raja Daud yang kesukaannya adalah merenungkan firman itu siang dan malam. Jangan pernah saudara bangun pagi kalau tidak dengan firman Tuhan lebih dulu. Ada amin? Amin. Jangan pernah pergi tempat tidur malam sebelum tutup mata tidak membaca firman Tuhan. Boleh ada amin lagi? Sudah janji tadi angkat tangan. Siapa yang berbahagia katanya yang memelihara firman Tuhan. Kalau saudara sudah angkat tangan, bukan kepada saya, kepada Tuhan. Harus renungkan ini siang dan malam. Dan sudah selesai. Komitmen pertama saudara saya di hari yang suci kudus dipermulia ini
adalah renungkan firman. Setiap ada kesempatan, gunakan firman. Baca. Jangan kasihan-kasihan dia di atas rak sampai berabu, serta mati taruh di sebelah kepala. Pada waktu hidup yang pernah sontok, kau taruh di peti mati taruh di sebelah kepala begini, lo kan dia mau dibaca begitu. Orang sangat bilang ini gampang. Saudaraku, renungkan firman ini apa? Siang dan malam. Saya berani berbicara seperti ini karena diberi kekuatan Tuhan saya melakukan. Saya bangun subuh setiap hari. Sudah lebih dari 7 tahun. Saya bangun, saya berdoa, saya baca firman, kirim renungan firman Tuhan. Siapa yang rindu dapat kiriman dari saya, sesudah ibadah ini, lihat nomor HP saya di bawah ini. Oh, tidak ada ya. Siapa yang rindu terima firman dari saya setiap subuh, nanti WA ke saya. Nomor HP saya gampang, satu kali saya sebut langsung diingat. Oke, 0811. Atau halo kan? Gampang kan? Angka berikutnya 546474. WA ke saya kirim setiap subuh renungan firman Tuhan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita lanjutkan. Ini waktu berjalan terus, tapi kita akan coba secepat-cepatnya. Apa kira-kira langkah kedua dalam kita menghadapi kehidupan sehari-hari, menghadapi pergumulan? Walaupun Tuhan bilang, saya telah amarkan di akhir zaman akan timbul masa yang sukar, tetapi gunakan firman Tuhan tadi. Sekarang yang kedua, 1 Tesalonika 5 ayatnya ke-17. Apa bunyinya ayat itu? 1 Tesalonika 5 ayatnya ke-17. Tetaplah berdoa. Ini bagian yang saya paling suka selain tadi baca firman. Kenapa berdoa itu penting? Oh, karena nafas kehidupan. Saudara bisa merangkai 1000 macam kata tentang doa. Tapi kalau baca ayat ini, tidak perlu rangkai apa-apa. Yang penting saudara tetaplah berdoa. Siapa di Alkitab yang berikan teladan berdoa? Sudah pasti Yesus Kristus. Kehidupan pribadinya mulai bangun subuh sudah berdoa. Sepanjang hari berdoa. Ada tokoh lain di dalam Alkitab yang hobi berdoa? Ada yang tahu? Daniel. Satu hari berapa kali dia berdoa? 3 kali. Terima kasih Bapak. Dia 3 kali, tapi dia kalah. Orang masih lebih banyak dari dia. Orang yang bangun pagi, makan siang, makan malam, tidur malam. 5 orang. Apa waktu Daniel? Dia cuma 3 orang, 5 bos. Tapi bukan itu yang dimasukkan doa Daniel. Itu 5 tadi itu nggak usah bilang dia sugeting itu. Tetapi 3 kali ini dia memang ambil waktu khusus, pergi ke atas, menghadap ke Yerusalem dan dia berdoa khusus. Itu Daniel. Sudah tahu Raja Daud? Apa bukti bahwa dia hobi berdoa? Ada yang tahu? Saudara buka buku Mazmur, lihat satu persatu. Mulai dari ayat pasal keempat, dia sudah berbicara. Raja Daud lebih spesifik. Doa pagi hari, doa sore hari, doa waktu difitnah, doa dalam pergumulan, doa apa saja. Ada lebih dari 30 macam doanya Raja Daud. Jadi masuk di akal kenapa dia sudah mati pun 14 keturunan dari langsung dari dia. Semua Tuhan berkati. Tuhan bilang begini, waktu ada yang mulai kurang ajar, menyimpang dari ajaran, menyembah berhala, Tuhan punya kata-kata begini, kalau aku tidak ingat Daud, leluhurmu sudah saya bumi hanguskan, musnahkan. Kenapa Daud sangat disayangi oleh Tuhan? Karena dia hobi ini, merenungkan ini, dan dia hobi berdoa. Jadi saudaraku, dari depan sini saya ingin mengajak saudara,
Saya mau cerita pengalaman saya tentang doa. Satu ketika perusahaan kami mendapat berkat untuk mengangkat jembatan yang runtuh di Tenggara. Mungkin saudara pernah dengar sekilas. Jembatan Tenggara runtuh tahun 2011. Perusahaan kami diminta oleh Pemda mengerjakan mengangkat itu. Wah, senang sekali. Ya, karena dapat doa itu. Tapi bukan itu yang saya mau bagikan kepada Anda. Pada saat itu, setelah 45 hari kami bekerja, dapat kabar bahwa saya tidak akan dibayar oleh mereka. Saya sudah membayangkan ini ada sewa kapal keren bars, akomodasi itu satu hari sekian puluh juta sewanya kok, belum makan, belum kru kapal, belum lain-lain. Tadi diundang saya untuk bertemu dengan Pemda Muspida waktu itu, dan akan berbicara tentang orang tidak mau bayar kemarin. Waktu itu janjian jam 1 siang, jam 1 untuk bertemu. Setelah itu saya tunggu jam 1 di pendopo. Datang ajudan, Pak Michael, mohon maaf, Ibu mendadak ada rapat darurat, jadi kita tunda setengah 3. Oke, jadi saya gunakan jam 1 siang itu sampai setengah 3. Apa saudaraku? Berdoa. Saya berdoa. Memang kalau hari itu tidak ada orang selain saya di ruangan itu. Jadi saya berdoa di situ. Sudah segala strategi doa yang saya curahkan kepada Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, ada 100 lebih orang yang saya mesti bayar gajinya di sana. Tuhan, tolong, masa saya tidak dibayar? Kan saya sudah kerja, Tuhan. Sudah segala macam kata-kata yang saya ucapkan. Setengah 3 dia datang lagi. Pak Michael, Ibu masih ada agenda mendadak, jadi kita tunda lagi, katanya. Ibu bilang tolong kasih tahu Pak Michael jam setengah 8 malam. Ini lagi. Saya tunggu di situ, saudara, dan saya lanjutkan untuk apa? Berdoa. Saya berdoa dan berdoa. Setelah 1 jam dari jam itu, saya sendiri sudah bingung. Tuhan, saya mau berdoa kata-kata apa lagi, Tuhan? Sudah pernah berdoa 3 jam setengah? Pernah secara pribadi itu saudara berdoa 3 jam setengah. Lama-lama sudah sendiri bingung mau ucapkan apa. Saya khawatir, Tuhan, nanti Tuhan bilang, kan tadi sudah itu, kenapa ulang-ulang sampai 10 kali? Akhirnya saya dapat akal. Oh, ada cara supaya saya tidak perlu berkata-kata panjang, kali lebar dan sebagainya. Maka saya merubah doa saya. Saya ingat saudara-saudara sepupu kita kalau berdoa tahlilan, bagaimana kayaknya? Gitu ya. Saya rubah kata-kata doa saya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. 3 jam. Saya gunakan doa yang dahsyat. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sudah tahu apa hasilnya? Ini yang penting. Jangan berharap sesuatu, saudara. Tenggorokan saya kering. Saudara tidak percaya, pulang di rumah terus bilang kepada suami, istri, orang waktu bisa ruangan, 3 jam karena bicara haleluya puji Tuhan, kita bisa bilang begitu. Setelah 3 jam aku dapat aku kuat. Bagaimana tuh rasa? Kering. Kering. Tapi, ini bagiannya. Ibu Bupati aja ketemu. Habis dia buka dan dia katakan, Pak Michael, kami sudah sepakat bahwa kami tidak akan bayar. Lalu saya dalam hati bilang, Tuhan, 6,5 jam ada berdoa. Mana tuh DP hasil ini? Kok dapat lihat ini? Masih kelabu ini dapat lihat di luar ini. Tidak ada jawaban. Saya berdoa dan berdoa. Lalu saya katakan, Ibu Bupati, saya datang ke tempat ini dengan hati membantu masyarakat di sini. Saya tidak minta untuk Ibu bayar seluruh tagihan saya, tapi di pelabuhan sana ada 100 lebih orang yang sementara tunggu gajinya. Ada pemilik kapal di sana yang tunggu sewa kapalnya.
Ada catering yang sementara tunggu, sudah dikasih makan itu, sudah jadi kotoran itu, kenapa belum dibayar? Saya minta dengan sangat, Ibu Bupati yang saya hormati, tolong bayar mereka. Untuk saya tidak perlu. Apa yang terjadi, saudara? Oke, baik Pak Michael, tolong Bapak keluar dulu, kami mau lanjut rapat dulu. Nanti kami panggil. Saya keluar. Di luar saya berdoa, tapi sudah tidak haleluya puji Tuhan karena sudah selesai bagiannya. Saya mulai berdoa, gerahkan hati mereka. Kan saya sudah berdoa 6,5 jam. Masa Tuhan tidak perhitungkan? 15 menit kemudian, Pak Michael tolong masuk lagi. Masuk saya ke dalam doa. Baik Pak Michael, kami sudah sepakat bahwa kami akan bayar. Ada amin, saudara. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita. Kalau saudara masih meragukan Tuhan, saudara, saya mau katakan dengan tegas, bertobat saudara. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Saudara harus yakin dan percaya. Apapun pergumulan saudara dan saya, bawa ke dalam doa. Kalau dia bisa tolong saya, bisa tolong Raja Daud, kenapa saudara dan saya tidak melakukan hal yang sama? Ada amin sampai di sini. Luar biasa. Luar biasa. Saya berharap dengan firman yang kita sama-sama dengarkan pagi ini bisa memberikan kepada kita suatu pemahaman yang sudah ada tapi belum banyak dilakukan. Saya percaya bicara firman Tuhan, siapa di sini yang tidak tahu firman Tuhan? Semua tahu. Bicara berdoa, siapa di sini yang tidak tahu berdoa? Tahu. Tapi sudahkah saudara dan saya betul-betul apa? Mendalami firman itu sehingga menjadi suatu kesenangan seperti siapa? Raja Daud. Saya rindu pada saat saudara dan saya keluar dari gereja ini, kita sudah ditambahkan dengan tuntunan Roh Kudus supaya kita mencintai. Roh Kudus itu harus diminta, saudara. Lukas 11 ayat 13. Lukas 11 ayat 13, saudara lihat itu. Tuhan katakan, aku akan memberikan Roh Kudus bagi mereka yang meminta. Ada di atas. Jadi kalau saudara mulai kurang semangat untuk baca firman ini, minta Roh Kudus. Jujur saja, buka Alkitab. Tuhan, saya mau mulai sekarang baca firman. Saudara pergi di kamar, duduk, mulai buka satu halaman. Kira-kira waktu mulai baca firman Tuhan apa yang terjadi? Betul? Jujur jangan dusta. Di awal-awal semangat, seperti kuda Gorontalo, semangat sekali baca firman. Mulai masuk di ayat kedua, ayat ketiga, tuh tegangan mulai turun, saudara. Mulai habis tuh semangat membaca. Itu fakta. Kenapa? Karena iblis tidak suka saudara dan saya baca firman. Maka dia kasih bagian orang kelemahan apa itu? Mata. Tapi kita sudah baca firman. Setiap mulai redup, oh Bapa di surga, Roh Kudus mau hadir, saya mau baca firman. Setiap kali redup mata, malas lagi membaca, oh Roh Kudus tolong saya. Dan saudara akan dapati, sudah lupa kalau sudah 1 jam berlalu membaca firman Tuhan, karena selalu minta Roh Kudus. Ada amin? Saya menganggap itu sudah bodoh, karena sudah mulai loyo. Sama juga untuk berdoa. Untuk berdoa, saudaraku, minta tuntunan Roh Kudus. Berdoa itu tidak mesti harus sama-sama seperti kita berdoa pada saat ibadah. Sementara goreng rica di dapur pun boleh berdoa. Sementara belajar guru menerangkan di depan boleh berdoa. Sementara kerja di kantor dengan segala kesibukan, gunakan waktu berdoa. Apapun keadaan, kalau boleh setiap jam ada kesempatan berdoa, berdoa. Saya punya kebiasaan di tempat duduk, saudara mungkin lihat saya duduk di sana. Sementara menyanyi dengan pujian saya bisa 10 kali minta Roh Kudus hadir.
Kenapa saudara? Karena kekuatan kita manusia lemah. Yeremia 17 ayat 5 bilang apa? Jangan pernah mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan, terbatas. Berdoa, minta Roh Kudus sambungkan saya untuk berdoa. Sudah keluar Yeremia 17 ayat 5? Jangan. Malah kata-katanya sangat terkutuk saudara. Kalau mengandalkan diri kita. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, itulah Yeremia 17 ayat 7. Amin. Apa Yeremia 17 ayat 7? Diberkatilah. Saudara dan saya diberkati karena kita mengandalkan Tuhan Yesus. Ada amin? Saya pikir waktu saya sudah selesai. Sudah cukup. Karena lebih dari ini saudara mulai bosan pasti. Tetapi saya mau supaya saudara dan saya saat yang diberkati ini untuk sekali lagi jangan pernah lupakan firman di setiap kesempatan. Jangan pernah lupa berdoa di setiap kesempatan. Kiranya Tuhan akan memberkati dan menyembuhkan kita sekalian. Saya mengajak kita tunduk kepala, kita berdoa.